atau bisa dibulatkan saja 59%. Nah, itulah jawaban untuk teman-teman untuk soal nomor 2 ini. Kita lanjut lagi ya untuk soal yang berikutnya, yaitu soal yang ketiga. Seorang laki-laki berusia 25 tahun korban kebakaran 2 jam yang lalu dibawa ke UGD dengan luka bakar di area wajah, lengan dan kiri dan kanan, dada dan punggung bagian atas hingga kepala bagian belakang. Hasil pengkajian, pasien tidak sadarkan diri dan berat badan 50 kg. Berapakah luas luka bakar pasien tersebut? Nah, kalau ini sudah tentu ya, ini untuk laki-laki berusia 25 tahun, jadi teman-teman bisa menggunakan yang dewasa. Oke, selamat teman-teman, kerjakan dulu, nanti di menit 18 baru kita bahas secara bersama-sama lagi. Iya, kita masuk pada pembahasannya. Ya, di sini teman-teman ada yang memilih jawaban B, ada yang C, ada yang ya B dan C ya. Oke, kita masuk pada pembahasannya. Berapakah luas luka bakar? Jadi seperti biasa kita cari dulu nih informasi yang bisa kita angkat ya untuk bisa menjawab soal ini. Yang pertama, luka bakarnya tuh area wajah ya. Area wajah. Kemudian di sini ada lengan atas, kiri dan kanan. Lengan atas baik kiri, kemudian kanan. Kemudian ada dada dan punggung bagian atas. Dada dan punggung bagian atas saja ya. Kemudian hingga ke area belakang kepala. Oke, berarti ini wajah secara keseluruhan ya. Berarti ini kepala secara keseluruhan. Oke, kita balik lagi pada gambarnya supaya memudahkan kita saja. Oke, informasi yang pertama yaitu wajah dan kepala keseluruhan. Berarti seperti biasa ya, nilainya itu adalah 9. Kemudian kalau ditanya di soal tadi dikatakan, kita balik dulu. Ya, area wajah dan wajah bagian depan, kemudian area kepala bagian belakang, nilainya ada 9. Kemudian lengan atas, kiri dan kanan. Ini hanya lengan atas ya, kiri dan kanan. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, terkait untuk lengan ini, totalnya itu adalah 9. Tapi karena berbicara ini hanya lengan bagian atas, otomatis kita bagi 2 saja ya. Jadi 4,5. Nah, karena ada 2 tangan, jadi 4,5 dikali 2 untuk tangan kiri dan kanan, hasilnya adalah 9. Ya, untuk yang ini nilainya adalah 9. Sedangkan dada dan punggung atas. Oke, kita lihat ya, dada dan punggung atas. Nah, untuk dada bernilai 9, kemudian punggung atas bernilai 9 juga, jadi totalnya adalah 18. Nah, kalau teman-teman jumlahkan 9 tambah 9 tambah dengan 18, maka jawabannya adalah yang B, 36%. Oke, sudah semakin jelas ya bagi teman-teman ya. Kita lanjut. Ya, sebenarnya sudah lewat, tapi kita lanjut ada dulu ke soal yang nomor 4 supaya teman-teman lebih paham lagi. Seorang laki-laki berusia 25 tahun korban kebakaran 2 jam yang lalu. Ini sebenarnya soal lanjutan yang tadi ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan jumlah total luka bakarnya tuh, sekarang kita disuruh untuk mencari total kebutuhan cairannya. Jadi seorang laki-laki berusia 25 tahun korban kebakaran 2 jam yang lalu di UGD dengan luka bakar area wajah, lengan atas, kiri dan kanan, dada dan punggung bagian atas hingga kepala bagian belakang. Hasil pengkajian, pasien tidak sadarkan diri dan berat badan 50 kg. Kira-kira berapa total kebutuhan cairan untuk pasien tersebut untuk 24 jam dengan menggunakan faktor tetesan 20 ya, biar agak lebih jelas. Bagi teman-teman, silakan mengerjakan dulu. Oke, sudah ya, kita masuk saja pada pembahasannya. Jadi kalau dari soal tadi, maka kita disuruh untuk kebutuhan cairan dalam 24 jam ya. Jadi untuk 24 jam berdasarkan rumus Baxter, maka 4 mili dikali dengan berat badan, dikali dengan luas luka bakar. Nah, 4 mili untuk berat badannya adalah 50, sedangkan luas luka bakar, kalau yang teman-teman perhatikan ini ada hubungan dengan soal yang sebelumnya, maka luas luka bakarnya itu adalah 36.
4 kali 50 sama dengan 200, dikali 36 sama dengan 7.200 cc. Jadi sudah jelas ya, jawabannya itu adalah 7.200 cc. Kita lanjut lagi pada soal yang berikut, yaitu soal nomor 5. Nah, seorang laki-laki berusia 25 tahun korban kebakaran 2 jam yang lalu dibawa ke UGD dengan luka bakar di area wajah, lengan atas kiri dan kanan, dada dan punggung bagian atas hingga kepala bagian belakang. Hasil pengkajian, pasien tidak sadarkan diri dan berat badan pasien 50 kg. Berapakah tetes cairan per menit yang diberikan pada 8 jam pertama? Ini adalah 8 jam pertama ya. Dengan faktor tetesan saya kasih saja yaitu adalah 20. Kira-kira jawabannya ini berapa? Teman-teman langsung bisa ketik aja ya di kolom chat. Nanti kita bahas pada menit ke 28. Oke, sudah ya. Kayaknya sudah lewat jam juga. Kita masuk dulu pada pembahasan soal yang nomor 5 ya. Nah, dari soal nomor 5 ini, pertama-tama kalau kita perhatikan sebenarnya ini hanya soal lanjutan saja dari yang soal sebelumnya ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan tadi, di soal yang sebelumnya nomor 4 itu. Nah, di soal nomor 4 ini kita sudah ketahui nih total keseluruhan cairan yang dibutuhkan oleh pasien. Tapi pada soal yang ini hanya ditanya 8 jam yang pertama. Otomatis 7.200 karena hanya ditanya yang 8 jam yang pertama, berarti kita kali 1/2 ya. Karena untuk mencari 8 jam yang pertama berarti 1/2 kali total cairan dalam 24 jam pertama itu ya rumusnya. Jadi 7.200 dikali 1/2 hasilnya adalah 3.600. Nah, dari 3.600 ini kita cari berapa tetesnya. Untuk 3.600 dikali dengan 20 faktor tetesan dibagi dengan lama pemberian 8 jam dikali dengan 60. Maka di ini 1/3 jadi 3.600 dibagi 24 hasilnya adalah 150. Nah, jadi sudah jelas ya, jawabannya itu adalah 150. Teman-teman yang tertarik menjadi ASN melalui jalur P3K, sambil menunggu waktu ujiannya, teman-teman bisa join ke program Bimbel Beta Nurse tahun 2023. Untuk paket materi dari program Bimbel ini berdasarkan pengalaman ujian P3K di tahun sebelumnya. Dan buat teman-teman yang sudah join ke program Bimbel di Beta Nurse akan mendapatkan fasilitas dan keuntungan. Dan apa aja yang menjadi fasilitas dan keuntungan buat teman-teman yang sudah daftar? Yaitu yang pertama, teman-teman memiliki hak akses ke Google Drive Beta Nurse untuk mendapatkan pertama, modul rangkuman materi P3K yang terbaru. Yang kedua, modul ASCAP yang sering keluar saat ujian. Yang ketiga, modul FR dari pengalaman ujian P3K tahun sebelumnya. Yang keempat, modul update materi yang disesuaikan dengan FR ujian tahun sebelumnya. Dan yang kelima, modul latihan soal, kunci jawaban, serta pembahasannya. Dan yang keenam, kumpulan soal dan kunci jawaban yang merangkum dari kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Dan yang ketujuh, teman-teman bisa mengakses semua link kelas Zoom sebelumnya beserta materinya. Dan teman-teman juga difasilitasi dengan join grup WA khusus anggota Bimbel P3K tahun 2023. Dan bukan itu aja, teman-teman juga bisa mengikuti 5 kelas Bimbel via Zoom yang terbaru di tahun ini, yaitu kelas Bimbel Kompetensi Manajerial, kelas Bimbel Kompetensi Sosial Kultural, kelas Bimbel Kompetensi Wawancara, dan kelas Bimbel Kompetensi Teknis Part 1 dan Part 2. Join sekarang dengan harga promo di Rp199.000 dari harga normal Rp350.000, dan saat ini pendaftaran Bimbel di Beta Nurse masih berlangsung. Dan untuk informasi materi, update file materi, dan waktu kelas bimbel akan terupdate di grup WA. Dan kita juga menginformasikan bahwa harga promo dapat berubah sewaktu-waktu. Dan untuk paket bimbel yang teman-teman dapatkan valid sampai 30 Desember 2023. Jadi jika teman-teman join sekarang, maka teman-teman akan menjadi member aktif program di bimbel ini dan bisa mengakses semua fasilitas yang ada sampai tanggal 30 Desember 2023. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Ayo join di program bimbel di Beta Nurse. Banyak fasilitas, banyak keuntungan, dan saat ini kami juga menawarkan harga promo.
Dan untuk pendaftaran, teman-teman bisa langsung klik link di kolom deskripsi di bawah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan klik kontak admin untuk mendaftar. Dan untuk testimoni, teman-teman tidak perlu khawatir dan ragu, bisa langsung cek Instagram @betaners20. Teman-teman bisa langsung membaca testimoni-testimoni dari program bimbingan belajar di Betaners. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo join di program bimbingan belajar Betaners 2023. Terima kasih, sampai ketemu di Bimbel Betaners 2023. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Bye!